Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, kami awali iNews Siang hari ini dari PD Aceh. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh mengakibatkan debit air sungai meluap. Luapan air menyeret sebuah truk ke Sungai Krung Meriam. Sebuah truk milik warga yang tengah mengeruk pasir terbawa arus di Sungai Krung Meriam, Kecamatan Tangsel, Kabupaten PD Aceh. Sopir truk berhasil keluar saat permukaan air nyaris merendam truk. Peristiwa ini terjadi saat Sungai Krung Meriam meluap akibat curah hujan yang tinggi. Di Kecamatan Tangsel, ruas jalan lintas nasional Bioreunun Maulaboh terendam hingga masuk ke rumah warga. Naiknya permukaan sungai hingga ke permukiman warga ini terjadi disebabkan tingginya curah hujan di pegunungan Tangsel, Aceh. Warga dihimbau untuk waspada akan banjir kiriman yang terjadi mengingat musim penghujan yang mulai datang di sejumlah wilayah di Kabupaten PD. Dari Kabupaten PD Aceh, Jamal Pangwa, Anies melaporkan. Ratusan rumah warga yang berada di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten, porak-poranda usai diterjang angin puting beliung. Ya, beruntung akibat musibah ini tidak ada korban jiwa. Angin puting beliung memporak-porandakan ratusan rumah warga yang berada di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Terjangan angin sangat begitu cepat. Sebagian rumah warga mengalami rusak berat dan sebagian lainnya juga mengalami rusak ringan. Selain rumah warga, asrama pondok pesantren yang terbuat dari bilik kayu juga ikut hancur akibat terjangan angin puting beliung. Pemilik rumah yang mengalami kerusakan parah mengatakan dirinya panik dan berteriak saat angin kencang menerjang rumahnya dan pada sore itu juga turun hujan deras. Namun hujan kali ini beda dengan biasanya karena disertai angin puting beliung. Saat itu pula menyapu rumahnya. Seluruh bagian atap rumahnya hancur, dapur bagian belakang pun roboh. Kayak semalam kita juga ngelihat angin kan kencang banget. Angin kayak ngejar-ngejar itu ngantem, ya kayak angin puting beliung, muter-muter, hantam ke rumah, pertama ke rumah saya, langsung lari ke rumah adik saya. Data dari desa terdapat 121 rumah warga yang rusak, terdiri dari 20 unit rumah mengalami rusak berat dan 101 mengalami rusak ringan. Dan akibat musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan TNI AL, Basarnas, dan Pol Airut berhasil mengevakuasi anak buah kapal Rimba Raya 15 yang tenggelam di perairan Muara Sei, Manggaris, Nunukan, Kalimantan Utara. Setelah berhasil mengevakuasi 5 orang selamat dari 7 ABK kapal Rimba Raya, tim SAR gabungan TNI AL, Basarnas, dan Pol Airut kembali mengevakuasi 2 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh ABK LCT Rimba Raya 15 telah berhasil ditemukan. Meski sempat mengalami kendala kondisi arus dan cuaca, namun berkat kerjasama, evakuasi berjalan baik. Dan Lanal Nunukan Letkol Pelaut Handoyo mengimbau untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi bagi seluruh pengguna armada laut di wilayah Nunukan. Instruksi kesiapsiagaan merespon kedaruratan bagi masyarakat sebelumnya juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sebagai bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang yang menjadi tugas pokok TNI. Pemirsa, 5 motor yang terparkir di RPTRA Kampung Baru, Kembangan, Jakarta dibakar orang tak dikenal. Pelaku hingga kini masih buron.
Seperti inilah kondisi sejumlah sepeda motor milik warga yang terparkir di Erpetra, ruang publik terpadu ramah anak Kampung Baru, Kembangan, Jakarta. Motor hangus terbakar dan tak dapat digunakan lagi. Saksi mata mendengar suara kobaran api saat subuh, namun saksi mata tidak mengetahui siapa pembakar motor ini. Pas ngaji di musola tuh baru kedengaran petek, apaan ya, saya kaget. Pas ngelihat dari situ udah merah apinya, jadi saya kaget, langsung saya bangunin suami saya, bangun, kebakaran gitu. Terus seperti kebakaran apaan sih, nggak tahu lah kebakaran apanya. Langsung buka itu bener api udah tinggi. Pelaku pembakaran hingga kini masih buron, namun kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Penyebab kebakaran diduga masalah kelistrikan di bagian mesin. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Cipularang, kilometer 93.600 Purwakarta, Jawa Barat, jalur A atau dari arah Jakarta menuju Bandung. Pengemudi Amit Ramdhani, 38 tahun, warga Purwakarta, Jawa Barat, bersama 2 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas pemadam berhasil memadamkan api. Sementara kondisi minibus ludes tersisa kerangka. Penyebab mobil terbakar diduga karena masalah kelistrikan pada bagian mesin. Pengemudi mencium bau asap dari kap mesin. Kemudian pengemudi itu turun, menepi ke pinggir, dicek buka kap, tiba-tiba api sudah menyala dari ruang mesin. Bangkai minibus dibawa ke Pulderek depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Kasus ini ditangani petugas PJR Tol Cipularang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang penumpang becak di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia setelah becak yang ditumpanginya ditabrak sepeda motor. Ya, diduga tabrakan ini terjadi akibat becak melawan arah. Kecelakaan antara becak dan sepeda motor terjadi di Jalan Sidotopolor, Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam peristiwa ini, 1 orang wanita lansia yang merupakan penumpang becak meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga karena becak yang dikendarai suami korban melaju melawan arah hingga tertabrak sepeda motor yang dikendarai remaja wanita berusia 18 tahun. Korban terpental ke jalan dan mengalami benturan cukup keras di bagian kepala hingga tewas. Becaknya lawan arus. Oh, becaknya lawan arus. Nah, korban pas ditabrak itu sempat terpental atau gimana? Terpental, ibunya terpental. Ibunya terpental di sini. Becak awalnya putar balik, mungkin mau masuk ke gang ini. Setelah putar balik, mau nyampe ke gang, ada sepeda motor dari barat menabrak becak. Untuk korbannya sendiri gimana kondisinya? Untuk korban penumpang dari becak meninggal dunia. Setelah olah TKP, polisi mengamankan pengendara sepeda motor dan becak untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar tewas tersambar petir saat bermain sepak bola dalam kejuaraan Piala Suratin U15 di Stadion Haji Sudirman, Bojonegoro, Jawa Timur. Korban sempat mengalami koma sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Inilah proses evakuasi Tegar Dwi Prasetya, pelajar 14 tahun SMP Negeri 5 Bojonegoro yang tersambar petir saat sedang bertanding sepak bola. Penonton dan warga sekitar yang mengevakuasi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Bojonegoro. Ibu korban yang ikut menyaksikan pertandingan menangis histeris di tengah lapangan. Pasca tersambar petir, korban alami luka bakar di dada dan kaki hingga sempat alami henti jantung sekitar 3 jam. Kondisi korban akhirnya memburuk dan mengalami koma. Kemudian korban dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 2 hari. Kemarin itu cuacanya yang kurang mendukung dan ada salah satu dari pemain yang terkena sambaran petir. Untuk kondisinya itu kemarin semaput, tetapi sudah dilarikan ke RS langsung.
Akibat peristiwa ini, seluruh pertandingan Piala Suratin U15 Jawa Timur yang digelar di Stadion Haji Sudirman Bojonegoro dihentikan. Panitia pertandingan juga jadi sorotan, pasalnya saat kejadian berlangsung tak ada mobil ambulans maupun petugas medis. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.